Shalom saudara-saudari ceria sekalian. Pada kesempatan ini kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami puji kebesaran-Mu untuk segala kebaikan yang boleh kami rasakan hingga pada saat sekarang ini. Terima kasih karena kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami yang mendengar, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan, biar ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Waktu perenungan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudari ceria sekalian, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema berkat dari hikmat. Nah, tema ini saya ambil dari Nats Amsal pasal 3 ayat 1-8. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudari ceria sekalian, seringkali dalam kehidupan kita memandang rendah yang namanya hikmat, karena kita tidak menyadari berbagai berkat yang terkandung di dalamnya, di dalam hikmat itu sendiri. Nah, orang yang memiliki hikmat tentu tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, saudara-saudari ceria, dalam bagian perenungan kita pada hari ini yang didasarkan pada tema berkat dari hikmat, ada 4 tanggung jawab, juga ada 4 berkat yang akan kita terima dari hikmat yang kita miliki. Yang pertama yaitu pelihara kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat dari ayatnya yang 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengajar kita agar kita jangan melupakan ajaran firman dan memelihara perintah Tuhan. Dengan memelihara firman Tuhan, bukan hanya kita akan memperoleh kekuatan dalam menjalani kehidupan, tetapi firman Tuhan juga yang akan menuntun kita untuk mengalami segala yang Allah janjikan bagi kehidupan kita. Saudara ceria, dalam ayat 2 dikatakan bahwa orang yang memelihara firman Allah dalam kehidupannya akan memperoleh berkat Allah. Di sini ada 2 berkat Allah yang dinyatakan, yaitu panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya. Ketika seseorang ditanya apakah ia mau berumur panjang, pasti tiap orang tanpa terkecuali akan mengatakan mau. Tetapi saudara ceria, umur panjang tanpa dibarengi dengan kesejahteraan atau kedamaian, maka hal itu akan menjadi sebuah penderitaan yang berkepanjangan. Orang yang memelihara firman Tuhan dikatakan bukan hanya akan memiliki umur panjang, tetapi dalam panjang umurnya tersebut ia juga akan dilimpahi dengan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Tanggung jawab kedua yaitu memiliki kasih dan kesetiaan. Kita bisa melihat dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Dalam ayat 3 kita diajar
sebuah tanggung jawab untuk memiliki kasih dan setia. Kasih dan kesetiaan ini sebenarnya dapat diaplikasikan secara luas, baik kepada Tuhan, keluarga, dan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara ceria, hal yang menarik untuk menjadi perhatian kita bahwa kasih dan kesetiaan diminta untuk kita kalungkan. Artinya sesuatu yang terlihat jelas dan selain itu juga dapat diartikan. Jadikan perhiasanmu. Hidup yang dipenuhi kasih dan kesetiaan seharusnya dapat menjadi sebuah perhiasan dalam diri orang percaya. Saudara ceria, hukum kasih dan kesetiaan seharusnya bukanlah menjadi sebuah hukum yang tertulis hanya pada selembar kertas atau media yang lain, melainkan tuliskanlah pada loh hatimu. Artinya bahwa hukum itu telah termateraikan dalam hati kita, sehingga apapun yang terjadi, maka kasih dan kesetiaan tersebut tidak akan hilang dari kehidupan kita. Berkat yang akan didapatkan bila kita memiliki kasih dan kesetiaan adalah kita akan dikasihi dan dihargai baik oleh Allah dan manusia. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan dunia pada umumnya. Dunia menghargai seseorang melalui kekayaan, melalui gelar, melalui kedudukan, ketampanan atau kecantikan, dan lain sebagainya yang bisa dilihat dan dinilai oleh mata. Oleh sebab itu, saudara ceria, banyak orang yang berlomba-lomba. Banyak orang yang melakukan berbagai cara agar dirinya dihargai oleh orang lain. Kemudian tanggung jawab yang ketiga yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita bisa melihat di ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Kata percaya dalam bahasa Inggris ada dua kata yang dipergunakan yaitu trust and belief. Trust berarti percaya, bersandar sepenuhnya dan bersedia mentaatinya. Sedang belief adalah percaya yang hanya sekedar perkataan dan belum tentu mau melakukan apa yang diperintahkan. Saudara ceria, ada sebuah cerita menarik tentang seorang pemain akrobat hebat yang mampu melintas dari satu sisi tebing air terjun di Niagara ke sisi tebing yang lain melalui seutas tali dan dengan memegang sebuah tongkat panjang untuk penyeimbang. Ketika ia sampai di sisi tebing yang lain tersebut, semua penonton itu bertepuk tangan dan bersorak. Kemudian akrobat itu bertanya, "Apakah Anda percaya saya dapat kembali lagi ke tebing semula?" Otomatis semua penonton berkata percaya. Tetapi ketika pemain akrobat tersebut meminta salah satu dari mereka untuk digendong olehnya, tidak ada satupun dari penonton tersebut yang bersedia. Itulah belief. Sampai tiba-tiba ada seorang anak yang menghampirinya dan bersedia digendong, serta melintas bersama pemain akrobat itu sampai di sisi tebing lainnya. Itulah yang namanya trust. Dan penonton kembali bertepuk tangan serta bersorak. Ketika sang anak itu ditanya, mengapa ia berani digendong pemain akrobat tersebut? Dengan singkat, anak tersebut mengatakan bahwa ia berani karena pemain akrobat tersebut adalah ayahnya dan ia yakin bahwa ayahnya mampu membawanya ke tebing yang lainnya. Nah, saudara ceria, dalam kehidupan iman kita, seringkali kita hanya seperti penonton akrobat tersebut yang berkata percaya pada Tuhan. Tetapi dalam tindakan sehari-hari seringkali kita hanya seperti penonton akrobat tersebut yang berkata percaya kepada Tuhan. Tapi dalam tindakan sehari-hari seringkali kita meragukannya. Saudara ceria, kita harus memiliki sikap seperti anak kecil tersebut yang percaya penuh kepada Allah agar kita mengalami kuasanya. Berkat yang dapat kita peroleh ketika kita bersedia percaya secara penuh, secara total kepada Allah ialah Dia akan meluruskan jalan kita, menuntun kita pada jalan dan kehendak-Nya. Kemudian
tanggung jawab yang keempat yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-7-8. Ceria, kata takut memiliki dua pengertian, yaitu takut karena hukuman dan takut karena tidak mau menyakiti, yang berarti sikap tunduk atau patuh. Dalam ayat ini berbicara tentang penundukan diri atau sikap yang patuh sepenuhnya, seutuhnya kepada Allah. Sikap ini bukan karena takut penghukuman Allah, tetapi lebih dari itu adalah sikap hati yang tidak mau menyakiti hati Allah. Hasil dari orang yang takut akan Tuhan adalah sebuah tindakan yang menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi yang mengatakan seperti seorang anak yang tidak berani berbuat salah bisa karena dua alasan. Ada anak yang tidak berani melakukan karena takut hukuman orang tuanya, tetapi ada juga anak yang tidak mau berbuat salah karena tidak mau menyakiti hati orang tuanya. Berkat kesehatan akan menjadi milik kita ketika kita punya hidup yang takut akan Tuhan. Saudara-saudari ceria, dalam bagian ini kita telah belajar tentang berkat dari hikmat. Ada 4 tanggung jawab kita, yaitu yang pertama tadi, pelihara firman, memiliki kasih dan kesetiaan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan terakhir, serta takut akan Tuhan. Kemudian dari 4 tanggung jawab tersebut, maka kita akan mengalami 4 berkat juga, yaitu yang pertama diberi umur panjang, dikasihi Allah dan manusia, jalan kita diluruskan oleh Tuhan, serta diberkati dalam hal kesehatan. Saudara ceria, biarlah kiranya kita dapat mengalami semuanya itu dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, sebagai umat Allah yang takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup perenungan kita pada hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh menjadikan kami pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang benar-benar Tuhan kehendaki, dan biarlah kami boleh mengalami perubahan dalam hidup kami, serta memperoleh berkat dari hikmat yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, waktu kami selanjutnya, 1 hari penuh ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Demi Kristus kami berdoa. Amin.